Alhamdulillah. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema ketika doa dipanjatkan. Ihwatu iman rahimakumullah. Manusia mempunyai berbagai keinginan. Manusia mempunyai cita-cita. Manusia ingin hidupnya sukses. Maka pada saat itulah manusia berdoa. Manusia akan selalu berikhtiar, berusaha untuk meraih semua itu. Tetapi kadang-kadang usaha, ikhtiar kita berbenturan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu usaha ikhtiar kita akan menjadi sia-sia ketika takdir Allah diberikan kepada kita. Misalnya seseorang ingin hidup sehat, maka dia akan mengikuti pola hidup sehat. Dia akan makan makanan yang sehat. Kemudian dia berolahraga supaya hidupnya sehat. Orang yang semacam ini mungkinkah sakit? Mungkin saja kalau takdir Allah sudah diberikan kepada orang tersebut. Maka pada saat itulah kita harus menyadari bahwa Allah sedang menguji kita. Allah sedang meningkatkan keimanan kita dengan ujian-ujian yang semacam itu. Maka pada saat itulah kita harus bersabar berhadapan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tidak boleh putus asa. Manusia tidak boleh berkecil hati. Dia harus selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Ihwatu iman rahimakumullah. Bagaimana caranya agar doa-doa yang kita panjatkan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus ikhlas. Ketika kita berdoa, hadirkan di dalam hati kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan kepada Allah, kita hanya mengharapkan dikabulkannya doa itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan keikhlasan hati kita ketika kita berdoa. Yang kedua, kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan ke hadirat ilahi itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau timbul di dalam diri kita, timbul di dalam hati kita yang mengatakan bahwa mungkin doa kita tidak akan diijabah oleh Allah, maka yakinlah doa kita pada saat itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan bersama dengan sangkaan hamba-hambanya. Kalau sangkaan hambanya bahwa doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa-doa kita. Maka ketika kita berdoa, hadirkan di dalam hati kita bahwa kita sedang berdoa kepada Zat yang maha mengabulkan segala doa. Itu harus yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa yang kita panjatkan ke hadirat ilahi, jangan terburu-buru. Nabi bersabda, janganlah engkau mengatakan bahwa saya sudah berdoa, tapi mengapa belum juga diijabah oleh Allah. Jangan terburu-buru memanjatkan doa. Seketika itu juga kita berharap untuk dikabulkan doanya. Ketika kita berdoa harus diiringi dengan kesabaran. Jangan terburu-buru. Setelah kita berdoa, pada saat itu juga doa kita akan diijabah oleh Allah. Justru Allah sangat senang melihat hamba-hambanya terus merintih, terus berdoa, terus memohon, terus bermunajat kepadanya. Allah sangat menyenangi
sikap hambanya yang seperti itu, maka kita jangan bosan-bosan untuk terus berdoa kepada Allah dengan penuh harap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika kita berdoa, kita haruslah rendah hati. Kita harus takut doa kita tidak diijabah oleh Allah. Tetapi kita juga harus penuh harap bahwa doa ini akan diijabah oleh Allah. Berdoa haruslah dengan suara yang rendah, dengan suara yang lembut, dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah yang serba terbatas. Kita memohon kepada yang maha kuasa, kita memohon kepada yang maha pemberi. Maka kita ketika berdoa haruslah dengan kerendahan hati. Rasulullah SAW ketika pergi dengan para sahabatnya untuk bertempur, untuk berperang melawan kaum-kaum kafir, perjalanan yang jauh di bawah terik matahari, melintasi gurun pasir yang panas. Ketika itu para sahabat berteriak-teriak, memanggil-manggil Robnya, "Ya Robbana, ya Robbana." Rasul mendengar suara yang berteriak-teriak berdoa kepada Robnya. Beliau menegurnya. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Rendahkanlah suaramu ketika kamu berdoa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Adab di dalam berdoa, kita harus merendahkan suara dan hati kita, memohon kepada zat yang maha melihat dan kepada zat yang maha mendengar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kelima, ketika kita berdoa, haruslah dilandasi oleh keimanan kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa yang semacam itu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada beberapa tempat dan waktu yang diijabah doa-doa kita. Yang pertama, ketika kita wukuf di padang Arafah. Pada saat itulah besar kemungkinan insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Yang kedua, ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum. Pada saat inilah, pada saat bulan Ramadan inilah, pada saat kita sedang melaksanakan ibadah saum, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita pada saat kita sedang melaksanakan ibadah saum, insya Allah besar kemungkinan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita sedang sujud, pada waktu kita sedang sholat, pada waktu sujud kita berdoa kepada Allah. Di sujud-sujud mana saja, bukan pada sujud yang terakhir saja. Kita berdoa kepada Allah, memohon apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Berikutnya adalah pada saat kita melaksanakan ibadah tahajud. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah tahajud, itu punlah saatul ijabah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat. Hari Jumat adalah saatul ijabah. Saatnya diijabah doa-doa kita. Pada saat azan dan qomat, ada tenggang waktu. Di saat itulah kita berdoa kepada Allah. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Di akhir tasyahud, bacaan tasyahud, setelah selesai, lanjutkanlah dengan doa. Maka pada saat itulah doa-doa kita akan dijabah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika kita terbangun malam hari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kelemahan diri kita, menyadari kepapaan kita. Kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dengan linangan air mata.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Bermunajatlah kepada Allah di saat sedang sepi, di saat kita sedang menyendiri. Rinangan air mata kita menjadi saksi bahwa kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan selama ini, terutama doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, bulan suci ini, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.